Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilu 'iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Al-ayat sadaqallahul azim. Pemirsa kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah tinggal beberapa hari lagi kita melaksanakan ibadah saum Ramadan sambil menunggu sidang isbat sidang penetapan tanggal 1 Syawal yang akan dilaksanakan oleh MUI Pusat beserta pimpinan Ormas Islam juga oleh Kementerian Agama. Kita akan mengetahui kapan jatuhnya hari raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Sekedar mengingatkan, karena kegiatan Idul Fitri ini setahun sekali, tidak mustahil kita sempat lupa apa yang harus dilakukan. Ada beberapa amaliyah sunnah yang harus dilaksanakan. Pertama, di malam hari raya diusahakan kita menghidupkan malam-malam hari raya ahyal lail. Artinya tidak banyak tidur, tapi banyak zikir, banyak takbir, mengagungkan Allah, mensucikan Allah dengan kalimat-kalimat takbir, tahmid, dan tahlil. Kemudian yang kedua, menjelang esok hari pelaksanaan ibadah sholat id, jangan lupa diawali dengan mandi sunnah, adus dulu. Nah, kemudian setelah itu gunakan pakaian yang terbaik, bukan artinya baru tapi terbaik. Kemudian pakai juga wewangian. Sebelum berangkat ke masjid disunahkan juga kita melakukan sarapan dulu, makanan-makanan ringan, karena disebut Idul Fitri yaitu hari sarapan. Diartikan juga futur itu sarapan pagi. Setelah itu berangkat menuju tempat id, baik di masjid maupun di lapangan. Berangkat menggunakan jalan yang satu, kemudian pulang ke rumah menggunakan jalan yang lain kalau mungkin. Jadi antara pergi dan pulang usahakan jalan yang berbeda. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka syiar. Bahkan wanita-wanita yang sedang haid pun dianjurkan hadir ke tempat pelaksanaan id, bukan untuk sholat tapi mendengarkan khutbah sang imam. Namun mungkin di tahun sekarang sedikit berbeda karena dalam suasana wabah COVID-19, sehingga dianjurkan baik oleh pemerintah melalui Menteri Agama maupun oleh para ulama melalui Majelis Ulama Indonesia Pusat bahwa lebih baik hari raya sekarang dilakukan di rumah masing-masing. Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 sudah keluar petunjuknya bagaimana cara pelaksanaan sholat id di rumah sampai pelaksanaan khutbah idnya kalau mungkin di rumah. Oleh sebab itu, bagi kaum muslim muslimat yang berada di zona merah terutama, jangan memaksakan diri untuk melaksanakan sholat id di masjid atau di lapangan. Lakukanlah di rumah masing-masing, insya Allah tidak akan mengurangi keutamaan, karena yang diutamakan adalah kemaslahatan dan menjauhi kemudaratan. Sementara di daerah-daerah yang masih zona kuning apalagi hijau, itu diperbolehkan saja selama disepakati oleh ulama dan umaro setempat. Ya, misalnya di kecamatan dirapatkan antara kepala kantor urusan agama, ketua MUI, Polsek, Koramil, dan tokoh-tokoh agama, tokoh ormas-ormas yang ada, juga tokoh masyarakat. Kemudian disepakati dan tetap melakukan protokol kesehatan. Di antaranya tersedianya hand sanitizer atau tempat cuci tangan, berikut sabun cuci tangan atau sabun antiseptik. Kemudian setiap jamaah yang masuk juga harus dideteksi menggunakan termometer, termogan,
kalau kurang atau di bawah 38 derajat aman. Tapi kalau di 38 derajat ke atas berarti dikategorikan jamaah tersebut tidak aman. Maka dianjurkan sholat di rumah saja. Ya, untuk pulang lagi, kembali lagi, lebih baik diam diri di rumah. Lakukan sholat sunat di rumah. Kemudian ketika masuk pun di ruangan masjid tidak terlalu berdesak-desakan. Dan terakhir setelah selesai pelaksanaan ibadah sholat id, dianjurkan tidak bersalaman, tidak bersentuhan fisik, apalagi cipika-cipiki, saling merangkul, itu harus dihindari sama sekali. Cukup saja isyarat atau dengan kata-kata. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, terutama apabila terjadi penyebaran virus yang tidak diduga. Karena mungkin saja orang yang fisiknya kuat, daya imunnya kuat, tidak ada gejala-gejala. Sementara orang yang memiliki penyakit resiko tinggi itu akan beresiko tinggi terpapar dengan virus tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, maka sebaiknya tidak kontak fisik. Cukup saja dengan isyarat atau dengan kata-kata. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan pengingat untuk kaum muslimin muslimat, terutama sunah-sunah dalam pelaksanaan sholat hari raya fitri tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah saum kita, ibadah zakat fitrah kita, zakat mal kita, tadarus Al-Quran kita, qiyam Ramadan, salat tarawih dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.